Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi D3 Analis Kesehatan semester 1 dari Stikes Borneo Cendekia Medika Pangkalanggun. Kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan sentrifus. Saya Mega Silvia Madani. Saya Ivan Alvaro Sudianto Putri. Dan saya Reza Ariano. Saya Maulidi Asfia. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, sentrifus adalah alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Fungsi sentrifus adalah untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi, memaksa partikel yang lebih berat terkumpul ke dasar tabung sentrifus. Pemakaian sentrifus yang paling sering adalah untuk pemisahan komponen sel darah dari cairannya, sehingga cairannya bisa dipakai untuk pemeriksaan. Terdapat 3 komponen utama dari sentrifus, yaitu rotor, drive shaft, dan motor. Rotor adalah bagian tempat meletakkan tabung, botol, maupun wadah berisi larutan yang akan melalui proses sentrifugasi. Drive shaft adalah sisi yang menopang rotor dan tersambung dengan motor. Sedangkan motor merupakan alat yang memiliki kontrol untuk menyalakan rotor. Prinsip kerja sentrifus adalah dengan memisahkan partikel yang terkandung di dalam suatu larutan menurut ukuran, bentuk, kerapatan molekul, viskositas dari medium tersebut, serta kecepatan rotor. Sentrifus memanfaatkan gaya sentrifugal, yakni gaya putar yang menjauhi pusat lingkaran, sehingga pada suatu cairan, partikel yang lebih besar akan secara otomatis menjauh, sedangkan partikel yang lebih kecil akan berkumpul dan membentuk endapan di bagian tengah cairan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sentrifus. Pertama, kabel digunakan untuk menyambungkan arus listrik. Setelah itu timer digunakan untuk mengatur waktu. Setelah itu speed level digunakan untuk mengatur kecepatan. Option digunakan untuk sebagai penanda alat sentrifus sedang bekerja. Setelah itu tombol power digunakan untuk mengaktifkan on dan off. Setelah itu rotor digunakan sebagai alat penyimpan tabung. Setelah itu alat penutup sebagai penutup rotor. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sentrifus mikrohematokrit. Yang pertama di sini ada kabel penyambung dengan arus listrik. Kemudian ini ada tombol power untuk menyalakan dan mematikan alat. Di sini ada pressure untuk menandakan bahwa alat sedang bekerja. Ada speed level untuk mengatur kecepatan rotasi. Ada timer untuk mengatur waktu. Kemudian ini ada tutup sentrifus. Ini ada piringan penutup sentrifus agar tabung kapiler tidak pecah. Dan ini adalah rotor untuk menyimpan tabung kapiler. Oke, saya akan mengenalkan alat-alat untuk sampling. Pertama ada bantalan untuk lengan pasien, lalu ada lancet pen untuk penusukan pembuluh darah kapiler, ada blood lancet, jarumnya lancet pen, terus di sini ada tip untuk mikropipet, ada tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, ada mikropipet untuk memasukkan EDTA ke dalam tabung reaksi. Ada spuit atau jarum suntik untuk pengambilan darah vena, ada kapas kering, ada tourniquet, ada EDTA 10%, tabung kapiler, ada wax atau lilin untuk menyumbat tabung kapiler, dan ada kapas alkohol. Pertama-tama kita tambahkan antikoagulan EDTA 10% ke dalam tabung reaksi sebanyak 45 mikroliter untuk 3 ml darah. Untuk pengambilan sampel darah vena, pasang tourniquet 7,5 sampai 10 cm di atas bagian tusukan vena dan harus pas. Jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar, ataupun terlalu lama.
Desinfeksi area tusukan menggunakan kapas alkohol dengan gerakan memutar dari tengah ke tepi. Biarkan 30 detik untuk pengeringan alkohol. Tusukkan jarum perlahan ke dalam vena. Posisi lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 15-30 derajat. Selama jarum di dalam vena, usahakan gerakan seminimal mungkin. Tarik perlahan-lahan penghisap dan biarkan spuit terisi darah. Segera lepaskan tourniquet, kemudian lepaskan jarum perlahan-lahan dan pasang penutup jarum. Segera tekan tempat tusukan dengan kapas selama 3-5 menit. Pindahkan darah dari spuit ke tabung dengan melepaskan jarum dari spuit, lalu memasukkan darah melalui dinding tabung agar darah tidak lisis. Kemudian homogenkan campuran darah dengan EDTA 10%. Untuk pengambilan sampel darah kapiler, masukkan lanset steril ke dalam lanset pen. Atur kedalaman tusukan sesuai yang diperlukan. Pijat perlahan area tusukan dan disinfeksi menggunakan kapas alkohol. Dan tunggu sampai mengering. Tusuk jari pasien, lalu bersihkan tetesan darah pertama. Masukkan tetesan darah kedua ke dalam tabung kapiler sampai penuh sesuai yang dibutuhkan. Kemudian sumbat tabung menggunakan wax atau lilin agar darah tidak keluar lagi. Ya, di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja alat sentrifuge. Pertama-tama nyalakan alat sentrifuge. Kemudian masukkan sampel dan penyimbang. Pastikan sejajar sampel dan alat penyimbangnya. Kemudian tutup. Setelah itu tekan tombol power. Kemudian atur kecepatan. Kemudian atur timer waktu yang diinginkan. Jika sudah, kemudian ambil sampel di dalam sentrifuge. Simpan di tabung reaksi. Ini hasil dari sentrifuge. Setelah sampel diambil, kemudian mematikan alat sentrifuge dengan cara tekan tombol power, kemudian cabut. Oke, di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja dari sentrifuge mikrohematokrit. Yang pertama, sambungkan dengan arus listrik. Kemudian, masukkan sampel dari pengambilan darah kapiler tadi. Buka penutup. Buka piringan penutup sentrifuge.
masukkan sampel ditempelkan ke pinggir. tutup piring dengan menggunakan piringan penutup sentrifuge. Tutup sentrifuge. Nyalakan tombol power. Kemudian atur kecepatan. Lalu atur waktu. Setelah alat selesai bekerja, kemudian kita ambil sampelnya, buka penutup sentrifuge, buka piringan penutup sentrifuge, ambil sampel, dan ini hasil sampelnya. Rapikan alat kembali. Tutup sentrifuge, tekan tombol power, kemudian lepas dari sambungan alat listrik. Demikian video cara penggunaan alat sentrifuge dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.